Keluarga Kudus, model keluarga sejati. Salam damai Natal untuk kita semua. Hari ini gereja sejagat merayakan pesta keluarga kudus, yaitu keluarga Maria, Yosef, dan Yesus. Keluarga ini digelari kudus karena keikutsertaan mereka dalam karya keselamatan. Juga karena iman yang dimiliki oleh Maria dan Yosef, teristimewa yang berhubungan dengan kelahiran Yesus, masa kecil Yesus, dan karyanya di depan umum. Tantangan iman yang paling hebat di seputaran kelahiran Yesus dialami oleh Yosef, mempelai Maria. Ia menanggung malu karena Maria sudah hamil sebelum mereka tinggal bersama. Yosef dikuatkan Allah dalam mimpi untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Tantangannya tidak berhenti di situ. Saat Yesus masih kanak-kanak, mereka harus mengungsi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menghindari keganasan Raja Herodes yang membunuh semua kanak-kanak di wilayahnya pada saat mendengar Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, baru lahir ke dunia. Tantangan iman selanjutnya dialami oleh Maria. Saat Yesus tertinggal di Yerusalem setelah selesai mengikuti pesta Paskah, Maria harus pulang ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Pada saat bertemu dengan Yesus di Bait Allah Yerusalem, Maria mendapat teguran keras darinya. "Siapakah ibuku? Ibuku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku." Tantangan berikutnya saat pernikahan di Kana. Ketika Maria meminta Yesus untuk membantu tuan pesta yang kehabisan anggur, Yesus katakan kepada Maria, "Hai perempuan, apa urusanmu dengan aku?" Tantangan yang lebih dahsyat lagi saat Yesus dalam perjalanan salib. Maria menyaksikan sendiri bagaimana Yesus disiksa, dihakimi, dan disalibkan saat mati di kayu salib. Semua rentetan peristiwa itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Yosef dan Maria dalam hidup mereka juga mengalami banyak tantangan iman. Menghadapi tantangan-tantangan itu mereka tidak lari. Mereka lebih membuka diri kepada kehendak Allah dan membiarkan Allah membimbing mereka. Maria menghidupi apa yang pernah ia katakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ada lagi tokoh lain dalam kitab suci yang memiliki iman yang tangguh. Misalnya, iman pasangan suami istri Abraham dan Sarah. Iman Abraham akan Allah tak pernah goyah. Ia selalu percaya akan rencana Allah dalam hidupnya. Karena iman yang dimilikinya itu, Allah memberikan berkat dan janji kepadanya, yaitu janji keturunan, janji tempat tinggal, dan keamanan. Abraham akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Abraham akan diberikan tempat tinggal untuknya dan juga untuk keturunannya. Keturunan Abraham sendiri yang akan menjadi ahli warisnya. Allah akan melindungi Abraham dan keturunannya dari serangan musuh. Iman membimbing Abraham kemana saja dia dipanggil dan diutus, termasuk ke tempat yang tidak dia ketahui. Karena iman yang dimiliki oleh Abraham dan Sarah, mereka diberi keturunan di saat usia mereka sudah tua. Usia yang menurut pikiran manusia tidak mungkin lagi untuk memiliki keturunan. Allah selalu membuat keterbatasan manusia menjadi sarana berkat. Iman membuat segala sesuatunya luar biasa. Karena iman, Abraham rela untuk mempersembahkan anak tunggalnya, Ishak, saat dicobai. Warisan paling besar dari Abraham untuk seluruh keturunan dan generasi sesudahnya adalah iman. Iman membuat dia percaya, termasuk untuk hal yang tidak bisa dimengerti oleh akal budi sekalipun. Kedua, iman Simeon dan Hana. Simeon adalah seorang beriman teguh kepada Allah. Ia seorang yang saleh dan benar hidupnya. Ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dia yang diurapi Tuhan.
Simeon didorong oleh Roh Kudus untuk datang ke bait Allah. Saat bayi Yesus dibawa oleh orang tuanya masuk ke dalam bait Allah untuk melakukan apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Segala sesuatu yang baik dalam hidup ini mesti dimulai dalam keluarga. Keluarga adalah awal dari segala sesuatu. Kalau kita menginginkan anggota keluarga baik, maka orang tua harus membudayakan hal-hal baik dalam kehidupan keluarga. Hal-hal baik itu bisa berhubungan dengan banyak hal, spiritual, moral, dan hal-hal praktis lainnya. Keluarga kudus terdiri dari Yesus, Maria, dan Yosef. Orang tua keluarga ini yaitu Maria dan Yosef. Orang tua Yesus adalah orang yang taat budaya, taat adat istiadat, dan memiliki religiositas yang tinggi dan mencintai anak. Maria dan Yosef adalah orang yang sangat taat budaya. Mereka mengikuti adat istiadat tempat mereka tinggal dengan baik. Mereka tidak mengecualikan diri dari kebiasaan atau tradisi yang sudah hidup dalam masyarakat. Mereka mengikuti pencacahan jiwa yang diadakan pada masa pemerintahan Kaisar Augustus di Bethlehem. Maria dan Yosef adalah orang yang memiliki semangat religiositas yang tinggi. Mereka mengikuti tradisi agama yang diwariskan leluhur dengan baik. Misalnya, mengikuti perayaan Paskah secara rutin. Maria dan Yosef adalah orang tua yang mencintai anak. Mereka memperhatikan Yesus dengan segala kebutuhannya, rohani dan jasmani. Kebutuhan rohani misalnya memberikan cinta dan kasih sayang yang penuh, serta mengikuti ritus keagamaan. Kebutuhan jasmaninya misalnya memberi rasa aman, mencukupi kebutuhan makan dan minumnya. Mereka sungguh mencintai Yesus dengan memperhatikan semua kebutuhannya, mencari Dia di saat Yesus tidak ada bersama mereka. Walaupun kemudian dengan mencari Yesus, mereka diberi pengertian lebih tentang misi Yesus, yaitu mewartakan kabar sukacita untuk semua orang. Di samping itu mereka memberikan pendidikan nilai atau karakter untuk Yesus. Mereka membawanya ke Yerusalem untuk melihat, menyaksikan sendiri apa yang mereka rayakan. Kebiasaan kebanyakan suami istri zaman milenial ini, mereka tidak mau membawa anak mereka ke gereja supaya dikira masih lajang atau tidak mau repot untuk memperhatikan dan menjaga mereka. Padahal membawa anak ke gereja pada hari Minggu atau di saat perayaan liturgis adalah sebuah pembinaan dan pendampingan dini untuk anak-anak agar mereka dibiasakan untuk datang ke gereja dan mencintai gereja. Orang tua Yesus mencari Dia sampai mereka menemukannya. Ia ditemukan di dalam bait Allah. Mereka mulai mengenal Dia sebagai putra Allah dan mereka mengenal tugas Yesus yaitu untuk mengajar. Walaupun belum 100% mereka pahami sesungguhnya misi Yesus. Keluarga zaman sekarang sangat penting untuk memberikan pendidikan nilai, pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan karakter kepada anak-anak. Keluarga sejatinya adalah sebuah sekolah, tempat segala sesuatunya mulai diajarkan, dibiasakan, dan dihidupi. Keluarga itu adalah sekolah iman, sekolah moral, sekolah nilai, sekolah disiplin dan keteraturan. Keluarga adalah sekolah utama dan pertama untuk mendidik dan membiasakan anak tentang baik buruk, benar salah, dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Semoga keluarga Kudus Nazaret senantiasa menjadi teladan serta inspirasi dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati.